Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dimas Jaya Putra. Kita masih membuat video tentang reaksi bagaimana dinamika sidang di Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres, sengketa Pilpres ya, antara kubu 01, 03 lawan kubu 02. Tentu saja ini sangat menarik untuk kita ikuti ya, dan kali ini kita akan kilas balik sedikit tentang pernyataan Pak Mahfud MD yang ketika itu di awal-awal menyatakan bahwa itu adalah keputusan MK itu ketika meloloskan Gibran sama Pak Prabowo itu adalah final and banding. Artinya sudah final, tidak bisa diganggu gugat, mereka bisa untuk mendaftarkan. Namun kali ini dipermasalahkan lagi. Nah, coba kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ketika awal-awal sebelum pendaftaran. Ya kan sudah diputus, ya sudah. Pak Prabowo dipersilakan untuk terus mendaftar besok karena menurut putusan MK boleh 70 tahun, dan Gibran juga boleh karena menurut putusan MK meskipun belum 40 tahun asal sudah pernah menjadi kepala daerah itu boleh, itu kan putusan MK. Nah, soal itu tepat atau tidak tepat, proses dan mekanisme pengambilan keputusannya itu soal lain. Tapi putusan MK itu sendiri mengikat dan membolehkan keduanya untuk maju. Oke, itulah. Jadi Pak Mahfud MD ketika itu sudah menyatakan bahwa itu boleh mendaftarkan ya. Jadi ini menelan ludah sendiri ya. Soal keputusan MK itu sudah final and banding, artinya sudah final, boleh untuk mendaftarkan. Namun sekarang dipermasalahkan lagi sehingga ini menjadi polemik ya. Karena apa? Mestinya sejak dulu dipermasalahkan. Oke. Kita ikuti untuk yang lain ya, saudaraku. Ini kejadian-kejadian yang sangat lucu karena memang ini betul-betul lucu ya. Dari awal sudah dikatakan bahwa boleh untuk mendaftarkan dan semua dilalui kita sudah debat dan lain sebagainya, dan tidak pernah ada yang mempermasalahkan ketika sudah mendaftarkan. Nah, hanya kalau soal MK dan MK itu soal lain ya. Nah, oke, kita ikuti bagaimana seorang PGI ini ya, termasuk pengamat politik ya, mereka melihat kelucuan ya, ini yang bukan sarjana hukum aja bilang bahwa ini apa kita lihat ya. Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow, lebih lagi. Gimana itu Bung Rapli Harun di dalam penyelenggaraan pemilu? Saya baru tahu, bahkan itu pelajaran baru bagi saya. Sebuah gugatan yang meminta wakilnya itu digugurkan pasca pemilu. Itu baru di dalam alam semesta ini. Jadi kalaupun juga nanti Gibran itu digugurkan, andaikan ajaiblah Tuhan Allah ini ikut turut serta dengan kalian baru dikabulkan di MK, maka Prabowo tetap dilantik, Pak. Jadi logikanya sesudah pertandingan selesai, lalu Gibran digugurkan, apakah Prabowo juga digugurkan? Menjadi kontradiksi interminis adalah Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow, lebih lagi itu. Gimana itu Bung Rapli Harun sebagai salah satu penasehat tim hukum di 01? Kok bisa begini kemampuannya? Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu kok. Oke, itulah ya. Nah, kan kita sudah bertanding ya, maksudnya kita harus legowo menerima, tetapi dipermasalahkan lagi. Lucu kan ini adalah pengamat politik yang luar biasa ya. Jadi bukan sarjana hukum, tetapi dia menyatakan bahkan sampai merendahkan Rocky Harun. Bagaimana itu tim penasehat 01 sampai seperti itu? Petani sudah selesai kemudian digugurkan. Jadi ini kelucuan. Oke, kita melihat lagi yang lain ya, tentang ini seorang bapak ya, ini orang desa ya, seorang bapak tapi mereka omongin ada benernya juga kalau ngomong digugurkan tadi ya, artinya tidak boleh ikut bertanding lagi. Ini kan lucu ya, kalaupun diulang tidak boleh bertanding. Ini kan sama dengan anak-anak kecil itu ya. Coba kita lihat bapak-bapak ya, suara bapak-bapak yang berkomentar tentang apabila Pak Anies itu
dan 0 Pak Anies sama Ganjar itu akan mengulangi pemilu. Kemudian Pak Prabowo sama Gibran tidak boleh mengikuti. Nah, ini lucuannya bagaimana ini? Kita lihat. Kubu Pak Anies ke MK. Ini orang desa. Tujuannya minta pemilu diulang tanpa Gibran. Kubu Pak Ganjar juga ke MK. Tujuannya minta pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Begini saudara-saudara, Ketua MK itu masih sepupu sekali dengan saya. Dan saya sudah telepon sama dia. Nantinya yang akan dikabulkan permohonannya Pak Ganjar. Pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Jadi cuma Pak Ganjar sama Pak Anies untuk pemilu ulang. Untuk merebutkan juara 2 dan 3. Kalau juara satunya sudah jelas Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo tidak boleh ikut lagi pilihan. Begitu. Oke, nah itu ya. Tadi orang bisa saja ya bisa berbicara dengan lugunya. Ya, kelucuan-kelucuan ya, gugatan yang sangat lucu. Nah, ini dipertontonkan di publik dan kelihatannya memang ini amatiran ya. Karena apa? Ya tidak mungkin lah kalau kita mengulang sebuah pesta besar pilpres ya secara serentak, apa orang itu nggak bekerja, suruh ngulang. Nah, nanti kalau ngulang kalah lagi gimana? Nah itulah. Nah, nanti sidang lagi gitu, nah, sampai menang, nah, nggak mungkin lah. Oke, kita ikuti yang lain ya, kita ikuti yang lain. Nah ini kita biar mengingat Pak Mahfud MD juga ya, yang menyatakan dulu ketika belum menjadi calon wakil presiden ya, waktu dia masih di Kementerian Polhukam, juga menyatakan bahwa yang kalah pasti bilang curang. Ini untuk mengingat kembali, biar apa-apa yang disampaikan itu ludahnya itu dijilat kembali ya. Oke, kita ikuti lagi. Nah, Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. nah tidak kan? Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satupun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur, curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Gagal kan hasilnya. Bahkan Pak Mahfud itu dulu sangat cerdas ya ketika menjadi Menteri Polhukam. Dan sekarang pun sudah tahu hasilnya. Ya. Karena yang kalah pasti bilang curang. Itulah. Jadi yang sekarang Pak Mahfud MD itu menggugat KPU ya. Itu sebenarnya sudah tahu hasilnya. Karena beliau juga pengalaman tentang menjadi hakim MK. Jadi apa ya, seperti dunia panggung sandiwara atau bagaimana ya, kan nggak tahu, nggak mungkin lah kalau kita sampai kita itu mengulang pilpres, biayanya itu berapa, kemudian apakah masyarakat ini nggak jemu apa kita hanya mengharap untuk
pemilu lagi. Nah itu ya. Oke, jadi pada dasarnya Pak Mahfud sudah tahu kalau ke MK itu hasilnya juga akan tidak signifikan, juga tidak ada perubahan. Nah, oke, sekarang kita ikuti sedikit, ini serius ya, serius ini berkaitan dengan Bawaslu yang kemarin juga menyampaikan jawabannya bahwa ribuan laporan itu tidak memenuhi syarat dan tidak ada buktinya. Selama ini memang laporan-laporan itu adalah asumsi saja. Katanya begitu. Tetapi setelah dilaporkan juga tidak ada buktinya, tidak bisa membuktikan kalau memang di antara ada yang curang, itu ya. Nah ini kita lihat bagaimana Oto Hasibuan ya, seorang penasihat hukum atau advokat daripada 02 menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Bawaslu itu semua itu memang itulah adanya. Oke, kita ikuti ya. Masih sabar ya di sini ya. Semua ya. Baik teman-teman wartawan semua, kita tadi sudah sidang. Mungkin teman-teman semuanya juga serius ya. Kita perhatikan di sini. Ini sebagai pembelajaran supaya kita paham tentang hukum. Lagi nih, setelah mendengar apa yang dibacakan oleh Bawaslu, Anda sendiri bisa lihat kan, banyak laporan memang ke Bawaslu dan semua sudah diproses oleh Bawaslu, tapi ternyata laporan itu banyak sekali yang berhenti karena tidak memenuhi syarat material ataupun syarat formil. Jadi sehingga seandainya pun rupanya kasus ini memang Mahkamah Konstitusi berwenang, seandainya kami kan bilang bahwa MK kan tidak berwenang menangani perkara ini, tapi seandainya pun berwenang ternyata juga tidak bisa dibuktikan karena tidak ada TSM itu tadi. Itu very clear tadi kita lihat ya. Bayangkan ratusan itu yang ribuan malah ya laporan-laporan diproses Bawaslu, tapi ternyata bisa itu terhenti. Ada yang diproses kepada penyidik, ternyata juga tidak terbukti. Jadi apa yang dikatakan bahwa ada kecurangan itu ternyata tidak benar ada. Dan itu jawaban Bawaslu. Dan kami akan pegang terus ini kan. Dan itu dokumen. Ternyata semua tentang kecurangan itu tidak ada buktinya. Ya, tadi disampaikan oleh Oto, ribuan laporan ke Bawaslu itu tidak ada bukti unsur kuat ya, bukti material ya untuk menjadi bahan sidang selanjutnya atau diproses, sehingga memang tidak bisa diproses karena itu hanya asumsi aja ya. Coba kita lanjutkan. Ya, itu dokumentasikan, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang pertama. Kedua, tadi mungkin ada isu tentang adanya permohonan dari pemohon satu agar memanggil para menteri-menteri yang terkait, termasuk menteri sosial dan sebagainya. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal, disebut actore incumbit probatio. Kalau di dalam buku perdana disebut pasal 3 hayo ini. Artinya barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus buktikan penyangkalannya. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah burden proof-nya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Gitu loh. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim, dia panggil si Anu. Itu gak bisa. Ini perkara interpartes kan, dua pihak. Lain halnya, kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri, kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau digabung ke menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak?
Kan begitu persoalannya kan. Nah, kalau umpamanya permohonan di Oke, jadi begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh pengacara ini Pak Oto Hasibuan, bahwa kalau itu 01 itu melaporkan atau menggugat, tentu saja apa yang dilaporkan itu harus memenuhi unsur atau dalilnya. Mereka mencari bukti ya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Kenapa kita harus manggil menteri? Kalau memang punya bukti, ya disampaikan aja. Nah, kalau ada menteri yang memang ikut menjadi aktor intelektualnya dalam kecurangan, ya dipanggil, dibuktikan di pengadilan. Kemudian pihak yang lawan juga begitu, akan menyangga dengan bukti-bukti yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 01. Ini kalau kita menafsiri apa yang disampaikan oleh Oto Hasibuan. Nah, dari sini kita bisa memetik pelajaran ya. Jadi agar kita juga akan menjadi paham melek hukum tentang bagaimana situasi negara kita. Jadi selama ini kalau kita melihat pasangan-pasangan calon presiden ini, apa yang disampaikan di awal bahwa kita siap menang dan siap kalah, itu tidak dipegang sama sekali. Artinya mereka melupakan. Tetapi terkadang kita juga menyadari bahwa manusia itu memang kalau kalah itu sangat menyakitkan. Nah, sehingga membabi buta. Seperti Pak Mahfud MD ya, orang yang luar biasa, seorang profesor yang pintar, cerdas, dan selama ini namanya harum. Ketika mereka menjadi calon presiden, maka apa yang diucapkan dahulu itu tidak sama dengan yang diucapkan sekarang. Tergantung kebutuhannya. Ketika itu mereka menjadi seorang polhukam, tentu saja akan berbicara sesuai dengan fakta. Tetapi sekarang Pak Mahfud MD berbicara bukan lagi fakta, tetapi merupakan asumsi belaka. Sehingga kelihatannya Pak Mahfud ini kelihatannya ada kemunduran di dalam soal berpikir. Oke saudaraku, terima kasih. Kita petik pelajaran ini dan mudah-mudahan segera selesai. Dan mudah-mudahan negara kita akan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.